Iya Bapak Ibu, jadi beta menjelaskannya kembali bahwa video pengantar tadi itu adalah video atau hasil karya yang dilakukan oleh seorang siswa yang berasal dari SMA Erudio, namanya Stefani, didampingi oleh gurunya untuk melakukan sebuah proyek. Oleh karena itu, beta juga mau mendengar dari Bapak Ibu sekalian apa saja pesan-pesan yang ditangkap oleh Bapak Ibu ketika mendengar video tadi. Kita kira katong yang terlalu lama di sini, satu dua guru saja menyampaikan kira-kira apa sih pesan yang ditangkap oleh Bapak Ibu sekalian ketika menonton video di YouTube tadi atau di LMS tadi. Ya, beta persilakan. Ayo Bapak Ibu guru, atau beta tunjuk. Enak kalau jadi fasilitator, kekuasaannya ada di tangan fasilitator, jadi tinggal menunjuk. Ya Pak Gerson, beta coba membuat kesimpulan terhadap video yang ditampilkan berkaitan dengan pembelajaran kontekstual berbasis proyek. Masih tetap berorientasi pada siswa sebagai subjek pembelajaran, contohnya Stefani. Dan sebenarnya proyek yang dilakukan ini muncul dari kegelisahan hatinya terhadap realita pengalaman yang dialami soal sampah. Dan karena itu yang menjadi kegelisahan hati Stefani untuk bagaimana menyelesaikan, memberikan pemikiran terhadap masalah sampah. Dan hal yang lain juga bahwa dalam proses pendekatan pembelajaran kontekstual berbasis proyek, siswa lalu merefleksikan diri dengan dibantu oleh guru, mengenali apa menjadi potensi diri pada setiap anak. Dan ini menjadi tanggung jawab guru sebagai seorang fasilitator untuk menggali potensi-potensi diri yang ada pada anak. Selain itu, dalam seluruh proses untuk mencari tahu sumber belajar, bagaimana anak itu mesti berproses dan menemukan sendiri seluruh proses belajar, termasuk dalam proses observasi dan pengamatan yang dilakukan, tidak terlepas dari peran guru sebagai mentor yang akan terus mendampingi anak dalam proses proyek yang sementara berlangsung atau dikerjakan, sambil juga sampai dengan proses akhir dari setiap proyek. Jadi guru tetap mendampingi dan menjadi mentor. Dengan sendirinya ketika proyek itu dilakukan, ada refleksi diri anak terhadap apa yang ia kerjakan, dengan sendiri menentukan adakah keterkaitan dengan mapel yang saling berkaitan dengan proyek yang sementara ia lakukan. Dan karena itu tugas guru untuk terus mendampingi, tapi juga memberikan pemikiran dalam kaitan dengan pendekatan teknologi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan yang ditampilkan. Dan video soal Stefani ini sebenarnya menjadi sebuah langkah-langkah bagaimana kami guru bisa mengarahkan dan tahu jelas bagaimana proses pembelajaran kontekstual berbasis proyek yang harus dikerjakan sebagai instrumen. Jadi itu mungkin ada instrumen yang bisa menjadi langkah-langkah dalam proses pembelajaran kontekstual berbasis proyek. Mungkin itu Pak Gerson, nanti teman-teman yang lain bisa tambahkan. Terima kasih. Ya, Bapak Yan, terima kasih atas pikiran yang disampaikan terkait dengan apa saja yang ditangkap, direkam oleh Bapak Yan ketika menonton video ini. Ada banyak sekali hal yang tadi sudah disampaikan bahwa memang Stefani ini memulai proyeknya itu mulai dari keresahannya, bahwa persoalan sampah ini merupakan persoalan hari-hari. Dia pergi ke sekolah, pergi ke mana-mana, dia selalu menemukan kebiasaan masyarakat yang sering membuang sampah di lingkungan yang tidak teratur, sehingga dia mulai timbul keresahan dalam dirinya. Lalu dia mulai melakukan sebuah aksi.
Aksi itu dimulai dari bagaimana dia mengkomunikasikan itu dengan pihak-pihak yang kompeten, lalu kemudian dia juga mempelajarinya dari berbagai sumber, dari internet, dari YouTube, dan ada satu hal yang ditangkap oleh Stefani itu sendiri, bahwa ternyata dia menemukan fakta bahwa persoalan sampah ini adalah merupakan persoalan yang sangat besar di Indonesia, karena Indonesia penyumbang sampah terbesar nomor 2 di dunia. Nah, lalu dia berpikir kira-kira kalau masalah ini dia terus berjalan, maka persoalan sampahnya pasti akan memberikan dampak terhadap generasi, termasuk generasi Stefani ini. Lalu kemudian dia membuat sebuah karya, dan karya itu dia berharap bisa paling tidak bisa menjadi solusi untuk memecahkan persoalan sampah ini, mulai dari rumah. Dia mulai dari rumah, lalu kemudian ajak kerjasama dengan pihak RT, lalu kemudian nanti ada satu karya yang kemudian dihasilkan, dia membuat sebuah sistem pengelolaan sampah di tingkat RT, kerjasama dengan RT dan lingkungan sekitar. Nah, dalam proses mengerjakan ini juga ternyata yang seperti modul-modul sebelumnya yang Katong sudah bicara itu, bahwa ternyata hasil karya atau hasil penelitiannya tentang sampah ini banyak sekali terintegrasi dengan mata-mata pelajaran. Di dalamnya juga ada mata pelajaran biologi, karena di situ ada proses pembusukan oleh bakteri, ada kimia, ada matematika, ada sosiologi. Nah, seperti itu. Jadi mungkin ini video ini juga ketika Bapak Ibu menonton pasti sudah ada bayangan ke depan. Satu kesimpulan yang tadi menarik disampaikan oleh Bapak Yan tadi, bahwa ternyata kesuksesan Stefani ini dalam mengerjakan proyeknya juga karena didampingi oleh gurunya. Dia untuk melakukan observasi sekaligus riset seperti itu. Ya, jadi pendidikan yang mau disampaikan di sini bahwa proyek ini benar-benar terpusat kepada siswa yang mengerjakannya, dan guru hanya berperan sebagai fasilitator untuk memfasilitasi kebutuhan anak, sekaligus mendampingi, mengarahkan anak untuk mencapai target dari kerja proyeknya. Kira-kira itu. Bapak Ibu guru yang lain mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Satu beta bisa memprediksi bahwa kalau walaupun kameranya yang diaktifkan, tapi Bapak Ibu pasti bisa mengikutinya dengan baik dari rumah, dari sekolah, dari dimanapun tempat Bapak Ibu berada pasti. Karena ini penting juga untuk meningkatkan kapasitas Bapak Ibu guru. Silakan Bapak Ibu guru dari SMP 5. Bapak Ibu maaf, beta Iya Pak, maaf saya punya jaringan di sini mungkin kurang bagus, juga jadi video saya tidak bisa kelihatan Pak. Tapi ya, saya angkat dari yang tadi saya nonton. Pada video itu pembelajarannya tetap berorientasi siswa sebagai subjek. Kemudian soal tadi sampah, jadi tadi di situ diberikan kesempatan untuk anak berproses. Kemudian tadi juga di situ ada peran mentor yang terus mendampingi, dan pada akhirnya itu guru terus mengarahkan anak itu. Maaf Pak, terputus-putus. Ya, Ibu Nel, terima kasih karena memang ini gangguan jaringan, jadi beta sendiri sebagai fasilitator bisa menyimak apa yang tadi Ibu Nel sampaikan. Paling tidak ada beberapa kesimpulan yang Ibu sampaikan, bahwa memang guru tetap jadi pendamping, jadi mentor, muridnya itu yang menjadi subjek utama dari pembelajaran, seperti itu. Itu yang bisa kita tangkap dari Ibu Nel. Terima kasih sudah